Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Oktri di akun channel YouTube Oktri Berbagi. Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali lagi dan di dalam video kali ini saya akan coba membahas tentang 8 langkah efektif untuk proses pengadaan barang. Ada 8 langkah efektif untuk proses pengadaan barang. Nah, saya akan langsung oke, ya. Jadi, kalau kita bicara pengadaan, ya, kita bicara pengadaan barang, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Saya dalam video ini coba menyampaikan 8 langkah efektif untuk pengadaan barang tersebut, ya. Nah, bagaimana langkah-langkah demi langkahnya, dari langkah pertama sampai dengan langkah ke-8, kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Bapak dan Ibu, akang teteh, teman-teman harus menentukan jenis dan jumlah kebutuhannya terlebih dahulu. Kita mau beli apa? Spesifikasinya seperti apa? Ya, kemudian jumlah yang kita butuhkan berapa banyak? Jumlah yang kita butuhkan ya, bukan yang kita inginkan, tapi jumlah yang kita butuhkan. Jadi langkah yang pertama adalah tentukan jenis dan jumlah kebutuhannya. Yang kedua, cek stok atau persediaan yang dimiliki saat ini. Nah, ini khusus kalau misalkan teman-teman sekalian akan melakukan pengadaan terhadap barang-barang yang memang repeat order gitu ya, dipesan ulang karena kita sudah pernah membeli atau pernah menggunakannya. Kita pastikan ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ya, teman-teman sekalian perlu melakukan pengecekan inventory statusnya. Inventory levelnya itu ada di titik berapa? Apakah masih ada atau tidak? Apakah kita perlu melakukan pemesanan atau tidak perlu? Ya, tentunya langkah kedua ini sangat menentukan agar tidak terjadi pemborosan. Misalkan saja, ya, teman-teman sudah butuh barangnya apa, spesifikasinya seperti apa, kemudian kuantitasnya sudah jelas berapa banyak, langsung saja dipesan kepada pihak supplier atau vendor. Ternyata pada saat barangnya datang gitu ya, kita ada sebuah kondisi yang tidak begitu menyenangkan. Ternyata di gudang kita, di warehouse kita, barang yang kita butuhkan sebenarnya ada standby gitu ya. Nah, sayang sekali. Nanti kan akan ada potensi penumpukan jumlah barang. Ya. Langkah yang kedua kita sudah lewati, langkah yang ketiga, nah misalkan stok atau persediaan ini tidak mencukupi atau tidak ada sama sekali di gudang gitu ya. Ya, silahkan teman-teman sekalian silahkan mulai memilih dan melakukan seleksi terhadap vendor atau supplier yang akan menjadi mitra kita. Ini sangat penting sekali teman-teman sekalian karena kalau misalkan salah memilih vendor berarti kita melakukan kesalahan yang terstruktur. Artinya apa? Sudah kita rencanakan kebutuhan barangnya, kemudian kita sudah mengecek inventorinya, lalu kita akan memilih atau menyeleksi vendornya, ternyata kita salah memilih vendor, berarti kita mengalami beberapa potensi kerugian akibat kesalahan yang terstruktur tersebut. Nah, tentunya metode-metode untuk memilih vendor akan sangat banyak dan beragam ya. Teman-teman, mudah-mudahan nanti di video-video selanjutnya kita akan coba membahas secara khusus bagaimana kiat-kiat kita untuk memilih vendor. Setelah langkah ketiga kita lalui, langkah keempat sudah clear, sudah kita dapatkan siapa vendornya atau perusahaan apa vendor yang akan menjadi mitranya teman-teman sekalian, terbitkanlah sebuah dokumen bernama purchase order. Ya, purchase order itu tentunya di sana akan berisi produk atau barang apa yang kita akan beli dengan spesifikasi yang sangat detail seperti apa, kuantitasnya berapa banyak, waktu harus dikirimkan atau kita terima kapan, kemudian jumlah harga yang kita sepakati berapa, sampai dengan total pembayarannya seperti apa. Ya, itu ada di dokumen purchase order. Langkah yang kelima adalah jangan lupa teman-teman, jangan sampai sudah dipesan, sudah kita terbitkan purchase order, ya sudah, dibiarkan begitu saja. Lakukan monitoring,
tracking and tracing, ya, lacak dan telusuri. Order kita itu sudah sampai mana? Apakah akan terjadi keterlambatankah, ataukah tepat waktu, atau ternyata pihak vendor atau supplier mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita, itu bisa terdeteksi sejak awal. Ya. Jangan sampai nanti di saat akan menjelang waktu pengiriman, ternyata banyak sekali masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, setelah langkah kelima ini kita lakukan, nah, alhamdulillah misalkan barang yang kita pesan tibalah di perusahaan kita. Pastikan cek dokumennya. Kalau misalkan teman-teman memastikan ini adalah produk harus produk asli, jangan lupa ada sebuah dokumen namanya COM misalkan, Certificate of Manufacturing, ya, atau Certificate of Manufacture. Ini menunjukkan bahwa produk tersebut betul-betul produk asli atau genuine yang dihasilkan oleh sebuah prinsipal atau manufaktur, walaupun kita pesannya lewat distributor atau vendor di Indonesia. Kemudian dokumen-dokumen apa lagi? Misalkan dokumen, misalkan kalau ini barang impor, apakah sudah selesai kepabeanannya, pajak importnya, dan hal-hal yang akan betul-betul menunjang. Termasuk juga memastikan apakah yang dikirim itu sesuai secara dokumen. Baru kalau dokumen sudah clear, ya, mulai teman-teman melakukan pengecekan kondisi barangnya, ya. Mulai dari barangnya betul atau tidak, kemudian spesifikasinya sesuai atau tidak dengan dokumen PO kita, kemudian kuantitasnya. Nah, kalau kuantitasnya dalam jumlah yang sangat besar, teman-teman tentunya bisa melakukan skema atau strategi sampling, ya. Tentunya samplingnya pun harus kita siasati dengan sangat baik, jangan sampai tercium atau terbaca oleh pihak vendor. Jangan-jangan nanti kalau kita ketemu dengan vendor atau supplier nakal, karena kita samplingnya sudah terbaca, mereka akan melakukan hidden agenda atau menyembunyikan, ya, barang-barang yang potensial reject atau kurang begitu sesuai spesifikasi di area yang tidak mungkin terjangkau oleh teman-teman pada saat melakukan sampling. Kalau barangnya sedikit ya sudah sensus, ya, lakukan perhitungan satu persatu, atau bahkan pengecekan ini juga termasuk di dalamnya adalah pengujian. Pengujian apakah barangnya ini betul-betul reliable atau bisa diandalkan atau tidak. Langkah ke-6 sudah selesai, kita masuk ke langkah ke-7. Berarti kan sudah clear, kita akan simpan barang-barang tersebut itu di gudang, apakah nanti skemanya disimpan dalam jangka waktu yang lama, atau disimpan dalam jangka waktu yang sebentar, atau langsung didistribusikan kepada user atau customer kita. Langkah ke-7 adalah pada saat PO kita tadi sudah terbitkan, tentunya akan dibalas PO itu dengan invoice atau tagihan. Ya, pastikan kita verifikasi antara invoice dengan PO, kalau semuanya sudah clear, berarti langkah terakhir dari proses pengadaan barang adalah pastikan teman-teman melakukan pembayaran. Selesaikan kewajiban pembayaran kita kepada pihak vendor atau supplier. Kenapa? Karena vendor atau supplier adalah mitra kita. Kita sudah dibantu dengan barang yang sudah mereka kirim, sesuai dengan dokumen, spesifikasinya tidak ada yang dilanggar, jumlahnya pun aman, kualitasnya oke, tidak ada salahnya kita membalas komitmennya dengan komitmen kita membayar kepada pihak vendor. Apakah cash on delivery, apakah kita pakai biliet giro atau transfer mundur, itu sesuai dengan kesepakatan di awal teman-teman melakukan kerjasama dengan pihak vendor. Terima kasih banyak sudah menyaksikan YouTube channel Oktri Berbagi di dalam edisi pengadaan barang dan jasa, dan mudah-mudahan ke-8 langkah tadi setidaknya bisa membuka cakrawala berpikir teman-teman bahwa ternyata pengadaan itu tidaklah sulit kalau kita betul-betul sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah yang memang harus kita pegang teguh. Stay healthy, start small and think simple. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.